Walaupun di kota Jakarta ini di luar hujan, tetapi di dalam studio ada matahari bersinar karena baju saya warna kuning. Saya Karo, sudah siap menemani Anda di acara Rumpi The Secret Wow. Daniel juga tentunya menemani kita hari ini. Ada beberapa bintang tamu yang akan kita ajak berbincang ya. Ke pojokan dulu dong, tentu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, baik. Berita apa yang menjadi sorotan ya? Beritanya sih lucu-lucu aja ya. Ini yang pertama adalah tentang Gading dan Gisel ya. Setelah kemarin kan Gisel sempat putus ya, sempat punya pacar, putus, terus liburan bareng sama Gading sama Gempi gitu ya. Jadi banyak netizen yang menduga-duga apakah pasangan ini akan segera balikan. Tapi ternyata kemarin ada tuh Gading posting, dia memberikan kejutan ulang tahun untuk sosok perempuan yang diduga itu adalah pacarnya Gading yang namanya Medina gitu ya, artis sinetron pendatang baru. Cara memberi kejutannya gimana? Dengan mendatangkan Ariel. Aku kalau ulang tahun gimana caranya? Siapa yang mau ngasih kejutan datengin Ariel? Oke, nih Gading Martin ajak Ariel Noah beri kejutan ultah ke Medina. Warganet ramai beri peringatan, hati-hati ketikung. Ya itu agak berbahaya ya kalau kasih kejutannya datengin Ariel. Coba sih seperti apa kejadiannya dan apa yang menjadi keributannya kemudian, kita lihat yang berikut. Kita ambil dari TikTok ya, dari TikTok yang dipost oleh pokoknya ya pemilik akun TikTok gitu ya. Kalau kita lihat di postingannya Gading nggak ada tuh postingannya, cuma repost aja kejadian pada saat itu. Medina juga sama ya, repost aja gitu. Oke. Nah, yang dipost oleh Gisel, aku lihat baru saja aku lihat ya. Gisel sama Gading bikin konten juga gitu, konten TikTok tapi diposting juga di Reels Instagram menggunakan soundnya Gempi gitu ya, dan kan kelihatannya akur banget nih ya kan Papi sama Mami Gisel. Jadi banyak netizen yang berharap jadi itu terjadi perseteruan antara satu netizen yang ingin Gading move on sama satu netizen yang ingin mereka balikan. Coba kita lihat sih, ada postingan TikToknya nggak? Ada Gisel ada ya, coba kita lihat ya. Nanti kalau pergi kamu tak totok kamu loh. Kalau enggak. Cuma disayang halus. Itu pakai suaranya Gempi ya, dari videonya Gading kayaknya gitu. Komentar netizen coba kita lihat keributan apa pagi hari ini ya. Siang hari ini. Ya Allah, Gading akhirnya move on. Itu tadi yang untuk Medina ya. Yang berikutnya, Medina S, wanita paling penyabar. Kayaknya realnya juga gitu ya, gitu. Oke, lanjut berikutnya. Setuju sih kalau sama ini cantik banget. Ini yang mendukung si Medina ya. Yang berikutnya, lanjutkan Papa Gempi daripada balikan sama mantan bini lagi. Ini nggak setuju balikan. Oke lah, yang berikutnya. Tahu Gading punya pacar di TikTok bukan dari TV lagi. Iya, sama. TV juga taunya dari TikTok. Oke, lanjut berikutnya. Cocok sih sesuai peran. Mungkin bisa lebih mengertikan. Oke, yang berikutnya ada lagi komentar. Nggak ada. Mana keributannya? Semua mendukung Gading dengan Medina. Belum ke capture ya. Dukungan itu balik. Ya tapi mungkin nggak balikan ya. Mungkin kan itu kan namanya co-parenting ya. Tetap menjalin hubungan baik supaya bisa menjadi ayah ibu yang tetap baik buat anaknya gitu kan. Oke, ini berikut beneran mau dibacain juga lanjutannya. Mau lanjut nih? Oh, yang kedua yang mau kita bacakan tuh kelanjutan dari kemarin Syakir Daulay yang dimarahin sama bapak ibunya lewat podcast. Kemarin kan Syakir cuman kasih komen-komen hard aja gitu ya. Hari ini dia kemarin malam aku baca nih, dia akhirnya posting. Kemarin apa tadi pagi aku bacanya ya, gini.
kayak nggak pernah diomelin ortu aja. Pada tahu sendiri ortu kalau ngomel kemana-mana. Masa kita mau bales? Masa kita mau balik omelin? Masa mau balik kita jelekin? Durhaka dong. Anak baik harus nerima orang tuanya mau kata apa aja. Namanya juga anak bakal selalu salah di mata orang tua gitu ya. Kejadiannya apa sih? Mungkin ada yang belum tahu ya. Kemarin itu ada podcast wawancara dengan orang tuanya Zakir. Dan orang tuanya itu curhat sedih karena Zakir ini udah 6 bulan jarang pulang. Padahal ya Zakir lebih memilih untuk tinggal bersama gurunya. Padahal jarak antara rumah gurunya sama rumah orang tuanya cuma 1 kilometer gitu ya. Tapi dia jarang pulang, dia lebih memilih di tempat orang lain. Jadi bapaknya tuh sedih banget, apalagi tuh Zakir udah jarang pulang, umroh nggak pamit, cuma telepon doang gitu kan, pulang umroh juga nggak datang gitu. Jadi bapaknya kemudian curhat melalui sebuah podcast, akhirnya viral deh rame. Terus kemarin akhirnya Zakir foto udah datang ke rumah orang tuanya ya. Gitulah, ini kayaknya ya macam nggak punya WhatsApp keluarga aja sih ya. Oke baik, komentar. Oh ada komentar netizen juga mau kita baca. Oke, komentar netizen kita baca ya. Alhamdulillah. Syakir, oh dari Ricis juga. Oh Sikri Daula ini kakaknya ya. Kakaknya kemarin juga sempat dimarahin netizen kayak kok ngadu domba sih, ngapain sih gini aja di gitulah ya. Kenapa harus pakai podcast segala? Udah ini 2 doang ini yang mau ditampilin. Ada lagi? Nggak ada. Oke baiklah. Kita sekarang menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini kemarin juga sempat kita beritakan ketika ada kabar Rizal Gibran juga digugat cerai sang istri gitu ya. Ini sama. Ini adalah hampir jadi WO-nya ya, tapi nggak jadi. Ada Elma Teana yang sekarang kalau postingannya tuh komentarnya dibatasi di kolom Instagram. Ada apa? Kita lihat dulu profilnya Elma Teana berikut ini. Oke, sudah bersama Elma Teana yang akhirnya dia turun gunung juga. Kemarin habis jadi sibuk. Habis dia dihujat gitu ya. Ya, gitu ya. Ini ada dihujat gara-gara Bella Ferry Irawan. Karena bukan Bella Ferry Irawan, tapi dianggap gitu ya. Dianggap. Elma Teana sampaikan pesan menohok ke netizen, kalian nggak kenal saya gitu ya. Emang sih kadang-kadang gini ya, kita mau memberikan ruang kepada wartawan juga salah, nggak diberikan juga salah, tapi akhirnya beritanya tuh dipotong-potong, jadi tidak secara utuh mereka menilai. Oke, ini mumpung kita live, kita mau nanya langsung. Kita cuplik ya. Jadi sebelum rame, Elma tuh sempat kita undang juga kan, kita tanya gitu ya. Tapi sebenarnya Elma juga mengatakan bahwa yang dia tahu, ya kan kamu itu ngomong yang kamu tahu, tapi kamu juga kalau ada apa-apa pun kamu nggak ikut campur ya, tetap saja kalau salah ya salah, yang benar ya benar. Gitu. Coba kita lihat cuplikan wawancara Elma pada saat soal hubungannya dengan Ferry. Iya itu berikut ini. Selama berteman sama aku sih fine-fine aja ya, maksudnya Ferry itu sosok yang nice, baik gitu kan, terus sayang sama perempuan gitu. Pas dengar ada peristiwa seperti ini, kaget, sedih, dan agak kecewa. Agak khawatirnya karena biar bagaimanapun kan, kalau perempuan sudah di KDRT tetap aja yang salah itu laki-laki. Ya kan, apalagi kita lihat kondisi fisiknya Vena sampai seperti itu. Saya khawatir takutnya Ferry itu benar-benar masuk. itu yang disampaikan ya. Tapi itu terakhir di sini kan. Terakhir kita wawancara itu Ferry-nya langsung telepon saya. Langsung telepon kamu. Langsung telepon gitu. Itu setelah sekian lama. Oh nggak pernah. Jadi sejak kejadian rame gara-gara mau nikah terus terjadi kesalahpahaman itu, baru kali itu dia nelfon lagi. Baru setelah dia capture kan, capture aku ada di sini gitu kan. Dia langsung ucapin apa kabar Mak gitu. Aku minta maaf ya kalau aku pernah salah jadi teman kamu. Aku kan kaget kan aku bilang si Ferry telepon gitu kan. Kaget kan, udah lama banget kan, tiba-tiba mungkin karena dia lihat aku di sini makanya dia langsung minta maaf kepada aku gitu ya. Ya udah, terus karena aku dengar beritanya ya, dia kan ngomong, berarti kan dia menyampaikan kepada aku dong, bukan aku yang ngebela Ferry. Tapi justru aku berbicara tuh karena Ferry yang menyampaikan gitu. Jadi intinya pada saat ditanya wartawan gitu ya. Kan ditanya, Elma udah ada kabar belum dari Ferry? Ya aku terlalu polos kali ya. Elma udah ditelepon Ferry belum? Iya, udah. Tadi telepon aku gitu. Ya aku sampaikan apa kata dia, bukan apa kata aku gitu. Ya, jadi intinya sebenarnya Elma itu bukan membela bahwa Ferry tidak bersalah, tetapi Elma itu hanya menceritakan kembali apa yang dikatakan Ferry ke kamu melalui telepon pada saat itu. Tetap aku bilang begini, Fer,
Pokoknya KDRT itu tidak bisa dibenarkan, tetap salah. Kamu akan dihujat oleh seluruh Indonesia kalau kamu melakukan itu, aku bilang begitu kan. Ya kalau kamu pun dinyatakan bersalah, ya kamu harus terima konsekuensinya, aku bilang begitu. Kamu harus jalanin proses hukum, udah that's it. Aku terakhir cuma bilang gitu aja sama dia gitu. Jadi sebagai orang luar cuma dengerin cerita aja iya, gitu ya. Cuma denger. Akhirnya aku bilang ya udah kita saling memaafkan aja ya. Kita saling maafin, ya aku sebagai teman nggak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa mendoakan yang terbaik aja untuk Jadi kalian berdua, aku bilang begitu. Ini memaafkan dalam konteks kejadian yang lalu lah. Iya, kejadian yang lalu yang pernah miskomunikasi kita soal mau ribut-ribut masalah WO. Tapi memang udah ada tanda-tandanya sih gitu kan. Tanda-tandanya gimana maksudnya? Ya waktu awal keributan kita di WO yang pertama itu kan karena masalah pertunangan yang hujan deras tuh. Begitu hujan deras itu kan memang sebagian tamu tuh kan emang jadi kocar-kacir ya. Dalam arti kata kita sudah menyiapkan tempat di dalam kalau memang terjadi hujan. Nah dari situ kayak terketak sih dalam hati gitu kan. Aduh, Kok hujan? kok hujan nih? Padahal udah pakai pawang tuh. Udah pakai pawang ya, kok hujan ya gitu kan. Karena kan tempatnya besar, nggak mungkin kita pakai tenda gitu. Itu besar sekali. Gitu. Di situ ada keretak hati bahwa, aduh, nih bubar nih. Jangan-jangan ada apa-apa ya, udah sempet. Maksudnya mohon maaf, memang ada keretak hati, aduh mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya gitu dalam perjalanannya nanti. Ternyata rame emang. Ternyata memang rame. Ramenya sama gitu. WO-nya maksudnya. Ramenya sama WO-nya ya, karena memang permasalahannya pada saat itu memang yang dipermasalahkan adalah masalah hujan kok nggak pakai tenda gitu. Jadi ribut lah di Nah, situ. iya, Oke. gitu. Coba sih kita lihat komentar netizen gitu ya, yang apa sih persepsi mereka sehingga banyak yang kemudian kok malah menyerang Elmat ya. Mbak Elma diam aja deh. Kamu kan yang ngenalin Ferry ke Vena, ya jelas aja belain Ferry. Kamu ngomong gitu soalnya bukan kamu korban KDRT-nya, bukannya kasihan sama sesama wanita malah belain laki KDRT katanya gitu. Oke. Ini ada beberapa yang mau kita klarifikasi. Emang benar kamu yang ngenalin Ferry ke Vena? Karena waktu itu kan ngenalin untuk masalah mereka mau podcast bareng. Oh, podcast aja ya. Mau podcast, karena kan waktu itu kan masalah percaranya Ferry kan. Nah itu kan dari pihak mantan istrinya kan ada podcast dengan Maya. Terus karena partnerku bilang, Fer mau nggak kita podcast sama Vena, Melinda untuk menjelaskan dari sisinya kamu. Gitu. Sudah itu kan. Ini hubungan ini kamu nggak ikut campur? Nggak ikut campur, cuma memperkenalkan untuk podcast. Oke, itu diluruskan berdua. satu. Ya. Yang kedua, apa nih? Dia ngapain nimbrung masalah rumah tangga orang? Oke, kita tanya. Kamu sudah menghubungi Vena kah? Udah, ya sebagai perempuan tentunya juga sangat prihatin ya apa yang menimpa Vena. Aku juga hubungin Vena juga, nanyain maksudnya kabarnya bagaimana gitu. Aku juga turut prihatin sebagai wanita melihat apa yang dialami Vena. Ya akhirnya kita komunikasi lah panjang lebar. Intinya juga sama, ya aku sebagai teman hanya bisa mendoakan kalian yang terbaik. Semoga masalah ini bisa diselesaikan baik-baik lah gitu. Dan itu juga kemudian ada masalah yang lampau, yang WO itu juga saling memaafkan. Iya, akhirnya ya sama-sama saling memaafkan ya. Vena juga maafin ya kalau ada kesalahpahaman kita di masa yang lalu gitu. Ya sudahlah, sama-sama saling memaafkan aja. Aku bilang gitu. Yang penting aku selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua lah. Jadi Pak, masalah WO di masa lalu itu ada apa? Informasi baru apa? Kenapa bisa terjadi miskomunikasi? Ya mungkin ya itu tadi ya, waktu masalah hujan yang pertama, terus masalah seserahan waktu itu yang tidak bisa kita tampilkan karena hujan. Awal konfliknya itu. Terus jadi akhirnya berkembang gitu. Ya salah paham sih ya sebenarnya, akhirnya mungkin karena emosi yang lebih banyak waktu itu bukan bertengkar ya, waktu itu yang banyak berselisih tuh aku sama Ferry sebenarnya gitu. Vena sih nggak ikut-ikutan, yang banyak speak up kan Ferry gitu lah. Pada akhirnya karena kalau aku tipenya kalau orang yang sudah minta maaf ya kita kan harus memaafkan gitu. Jadi intinya yaitu ya, kalau dibilang kamu ikut campur dalam rumah tangga orang, kalau dibilang ikut campur kadang-kadang tahu semua sih ya. Jadinya aku salahnya, emang sih ada salahnya, mestinya begitu kita tahu semua nggak perlu terlalu jujur ya sama media ya, karena media tahu karena aku yang banyak tahu di antara mereka, jadinya
Aku kadang-kadang gini, kasihan ya 2 hari 2 malam itu wartawan tuh di rumah aku pakai nungguin gelar tiker gitu. Terus hanya mengharapkan sebuah jawaban dari aku yang mestinya aku bisa ini gitu. Cuma Mbak tolonglah Mbak, kita kan kerja, Mbak tolonglah kita. Ya harus kooperatif gitu kan, aku pikirkan. Begitu ngomong salah, gue dipintes juga, tau gitu kan, bukan pintu gitu kan. Ya sudahlah yang sudah terjadi. Ya mudah-mudahan ada hikmahnya juga. Jadi kamu di sini mau menyampaikan bahwa kamu nggak ikut campur gitu ya? Ya sebenarnya aku nggak mau ikut campur lagi urusan mereka berdua. Hanya melihat aja, sampai sekarang aja aku cuma bisa melihat dari jauh aja gitu kan. Dan kamu nggak belain siapa-siapa? Aku nggak bela siapa-siapa, pokoknya yang salah ya tetap salah. Nanti kalau di mata hukum memang dinyatakan bersalah ya, ya terima saja gitu. Jadi aku tidak lebih keprihatin karena dua-duanya kenal ya. Sama Ferry kenal, sama Vena juga kenal gitu ya. Dan dia kan kebetulan pada saat proses yaitu tunangan dia ada ada di dalam proses itu. Sama seperti ini di saat yang bersamaan ya kan. Ini kan Vena sama Ferry waktu itu mau nikah. Saat yang bersamaan temannya Rizal Gibran juga mau nikah, ya kan. Tadinya mau pakai WO-nya Vena Melinda, Elma Tiana. Tapi nggak jadi gara-gara dianggap Elma lebih sibuk ngurusin Ferry. Oh iya, hampir di saat yang bersamaan dua-duanya menghadapi masalah yang kurang lebih sama ya. Rizal Gibran bingung ya. Kok dua-duanya bisa KDRT ya? Dugaannya juga dugaan KDRT. Ada cuplikannya? Cuplikannya waktu itu kita sempat mengundang istrinya ya. Kita lihat yang berikut. Jelang pernikahan yang persiapannya cuma 1,5 bulan, ya. WO-nya Elma Tiana, betul. Tapi, Elmanya sibuk mempersiapkan pernikahan yang lain. Gitu benar. Sampai akhirnya dia mundur. Kamu harus cari pengganti dan lain sebagainya. Jadi memang Elma banyak bantu juga dia sebagai ada vendor-vendor juga yang sporting dari dia juga. Jadi pada saat bulan Desember karena memang waktu sudah mepet gitu kan dan harus cepat ini dan beliau juga sibuk gitu kan, akhirnya ya sudah deh bagi-bagi deh biar sama-sama berjalan. Akhirnya kita jalankan plan yang berikutnya gitu ya, biar tidak terjadi konflik of interest nanti di dalamnya. Jadi memang apalagi ini di Surabaya ya, di Surabaya, Jakarta sama di Malang gitu, biar fokus lah. Ini sebuah fakta yang menarik sebetulnya. Harusnya Elma jadi WO-nya Ferry Vena, nggak jadi ya kan. Harusnya dia juga jadi WO-nya Rizal Gibran dan istri, nggak jadi. Tapi dua-duanya tiba-tiba KDRT. Ada masalah yang kurang lebih mirip dugaan KDRT juga. Kamu gimana sebagai WO dengar sebagai calon WO yang nggak jadi? Lihat berita ini? Ya aku tetap walaupun Rizal waktu itu aku mengundurkan diri dari Rizal, tetap aku memberikan support, yaitu aku berikan informasi. Dia foto wedding, pre-weddingnya tetap kita yang urus kita yang juga. bantu urus, sama semua souvenirnya itu dari kita. Souvenir pernikahan mereka juga tetap. Ini kamu hubungin si Rizal Gibran juga nggak? Enggak takut. Padahal teman, nama Rizal juga teman-teman gitu. Ya. Jadi belajar dari kemarin udahlah gitu ya. Ya sudahlah. Walaupun partner aku sih sempat hubungin juga, Mas Rizal gimana? Oke, cuma gitu doang. Jadi support sebagai teman aja ya. Ya, aku nggak, kalau aku dari aku sendiri belum hubungi Rizal sampai sekarang. Ini memang orang baik ya. Kalau ditanya dia pasti jawab sama wartawan, apalagi dia terkenal ya. Darling, media darling ya.